warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasyabba bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladzi ayyada bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladhina fa'alul hasanat wajtanibul munkarat amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wajiran min ahli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para DKM, juga para kesepuhan, para bapak jemaah pengajian Masjid Jami Al-Barakah yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, yang diiringi dengan nikmat sehat walafiat, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita semua, yaitu thalab ilmu. Mudah-mudahan melalui thalab ilmu ini, satu, kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Yang kedua, mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang leluasa untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan di mana-mana kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yaitu meninggal yang membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para tabi'in, termasuk kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah tentang masalah haid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harathakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Wa basyiril mu'minin wa la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an
muradih. Nisa'ukum adalah istri kalian semua. Harsun yaitu ladang, lakum milik kalian semua. Waktu maka harus mendatangkan kalian semua, atau harus mengerjakan kalian semua, atau menggauli kalian semua. Harsakum akan ladang kalian semua. Anak situm, anak bagaimana situm semau kalian semua. Waqaddimu dan harus mengerjakan kalian semua. Li'anfusikum yaitu untuk diri kalian semua. Artinya kita harus berbuat kebaikan. Ketika kita mau berhubungan dengan istri kita harus berbuat kebaikan sebelum melakukannya. Dengan cara apa? Membaca tasmiyah, basmalah, kemudian membaca doa ketika kita mau berhubungan. Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan bima razaqtana. Nah itu ya. Li'anfusikum untuk diri kalian semua. Wattaqullah dan harus takwa kalian semua Allah kepada Allah. Bi amrihi di dalam perintah Allah, wa nahyihi dan larangan Allah. Wa'lamu dan harus mengetahui kalian semua. Annakum sesungguhnya kalian semua mulaku akan bertemu kalian semua dengan Allah. Di mana? Bil ba'thi, ketika kita dibangunkan di dalam kubur, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ba'ats namanya. Ba'ats itu adalah dibangunkan kita di dalam kubur. Makanya yang namanya kematian, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ajal kita, maka tidak bisa diundur majukan. Tanya Pak Ain, ketika kemarin hari Ahad, hari Minggu, saya melaksanakan maulid dengan alhamdulillah luar biasa, tapi pas jam 6 kakak saya meninggal. Coba kalau bisa diundurkan, undurkan dulu, tapi nggak bisa ya. Nah ini, nah makanya waqaddimu mulaquhu akan bertemu kita dengan Allah. Tadi bil ba'si dengan nanti kita akan dibangunkan di dalam kubur. Wabasyiri dan harus memberikan kabar gembira, dan akan memberikan kabar gembira Allah Subhanahu wa taala al-mu'minin akan dengan orang-orang yang mukmin. Siapa? Alladzina taqulu bil jannah, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan diberikan kabar gembira dengan akan masuk ke surga. Wala taj'alu dan jangan menjadikan kalian semua Allah atas nama Allah. Nama Allah ini ya. Apa? Qurban sebagai penghalang li aimanikum kepada sumpah kalian semua. Antabarru agar tidak melaksanakan kebaikan kalian semua. Wa tattaqu dan bertakwa kalian semua. Wa tuslihu dan berbuat maslahat kalian semua bainan nas antara manusia. Wallahu dan adalah Allah Sami'un Jat yang maha mendengar li aqwalikum kepada ucapan-ucapan kalian semua. Alimun dan Jat yang maha mengetahui bi aqwalikum kepada tingkah kalian semua. Nah kemarin yaitu kita membahas tentang masalah haid ya. Kenapa kita harus mempelajari itu? Karena kita selalu pemimpin daripada rumah tangga. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita semua itu di alam dunia sedang mengembala. Suatu saat oleh Allah akan ditanya tentang gembalaan kita. Siapa gembalaan kita? Anak dan istri kita. Ini walaupun tentang itu urusan memang urusan perempuan, urusan istri kita, tetapi kita selaku suami wajib untuk memberi tahu istri kita. Takut istri kita tidak tahu berapa lamanya ya, itu kemudian berapa paling sedikitnya haid, kemudian berapa paling biasanya haid. Nah itu
kita harus mengetahuinya. Nah, ini bahkan termasuk larangan-larangan bagi orang yang sedang datang bulan atau orang yang sedang haid. Itu dibuat di dalam kitab Kasifatus Saja atau dibuat di dalam kitab Riyadul Dabi'ah sampai ada 10 larangan. Pertama, sholat. Mau sholat fardu, mau sholat sunnah, yang namanya orang yang haid dilarang untuk melaksanakan sholat. Itu tidak boleh bagi orang yang sedang haid itu. Makanya saya bilang kenapa? Antara laki-laki dengan perempuan itu masih unggulan laki-laki. Dalam hal segi ibadah itu jelas unggul laki-laki. So, kalau misalkan istri kita haid 1 minggu, ya, dilarang sholat 1 minggu, itu berarti sudah berapa waktu yang dia tinggalkan? Ayo so, ya, berarti tinggal hitung saja. Kalau 1 hari 5 waktu kali 7 kali 5 berapa? 35 waktu tidak melaksanakan sholat. Nah itu, ya tidak. Ini ya, termasuk puasa yang kedua larangan bagi orang yang sedang haid. Puasa tidak boleh melaksanakan puasa. Baik itu puasa sunnah ataupun puasa wajib, tidak boleh bagi orang yang sedang haid itu melaksanakan puasa. Apalagi tawaf tidak boleh. Kemudian apalagi diam di masjid itu tidak boleh. Apalagi membaca Al-Quran tidak boleh. Membawa Al-Quran itu pun tidak boleh. Larangan bagi orang-orang yang sedang haid. Nah ini ya, banyak sampai ada 10. Itu larangan, di antaranya itu berhubungan suami itu dilarang. Tidak boleh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang hal itu? Karena itu pun akan menjadikan penyakit. Makanya setiap perkara yang dilarang oleh Allah itu pasti ada dampak negatifnya untuk diri kita pribadi ataupun untuk orang lain. Itu tadi. Ya, makanya saya bilang, kenapa minuman dilarang? Tadi dampaknya akan merusak diri kita. Ya kan? Kenapa itu tadi banyak dampaknya. Jadi banyak dampaknya termasuk diri kita, termasuk kepada orang lain. Nah ini makanya pada setiap perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti. Walaupun perkara yang diperintahkan oleh Allah, walaupun menurut akal kita itu akan membahayakan diri kita. Kalau memang itu perintah Allah, laksanakan. Saya kasih contoh dulu. Siapa? Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh Allah suruh menyembelih putranya yang bernama Kanjeng Nabi Ismail alaihis. Itu kan bahaya nggak kira-kira? Menurut akal kita bahaya nggak? Bahaya. Tetapi karena itu perintah Allah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Tapi tetap itu diganti oleh Allah dengan seekor kibas. Itu hanya menguji sampai di mana cintanya Kanjeng Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Melebihi kepada anaknya. Ya kita kan paling sayang anak, walaupun anak babu, tetap itu anak kita. Sayang yang namanya kepada anak. Benar? So, makanya ketika memuji Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Ibrahim, coba ya, suruh menyembelih putranya yang bernama Kanjeng Nabi Ismail alaihissalam. Luar biasa. Yang pengorbanan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, makanya diberikan predikat Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah ini sekalipun itu memang membahayakan menurut akal kita, tapi kalau memang itu perintah Allah, laksanakan. Insya Allah itu akan membawakan maslahat kepada kita. Nah ini ya, nah makanya tadi setiap perintah Allah itu harus, larangan Allah jauhi. Nah itu ya. Nah sekarang bagaimana kalau sudah ya, sudah beres ya, sudah beres haid itu minimal 1 hari 1 malam. Berapa jam 1 hari 1 malam? 24 jam. Itu minimal. Biasanya 7 hari 7 malam. Maksimal paling banyak 15 hari 15 malam. Itu maksimal.
Kalau sudah melebihi daripada 15 hari 15 malam, berarti itu namanya bukan darah haid, tapi disebut dengan darah istihadah, darah penyakit. Bagaimana dengan istri kita? Apakah wajib sholat? Wajib. Wajib puasa? Wajib. Nah itu, makanya kita selaku seorang suami, selaku pemimpin di dalam rumah tangga harus mengetahui tentang hal itu. Kenapa? Karena kita seorang pemimpin, suatu saat kita akan ditanya oleh Allah. Nah ini ya, makanya tadi walaupun ini urusan perempuan, tetap kita sebagai suami harus tahu, kasih tahu istri kita. Itunya. Nah ini. Nah ketika sudah abang sudah beres, ya, dalam melaksanakan haid, tadi ada niatnya, disebut dengan niat junub, disebut junub besar kalau kayak gitu. Nawaitu rafal hadasil akbari minal haidi fardhu lillahi, itu niatnya. Nawaitu rafal hadasil akbari minal haidi fardhu lillahi ta'ala. Niat saya mandi untuk menghilangkan hadas besar dari haid, fardhu lillahi ta'ala, mati. Bagaimana kalau kita tidak mampu, tidak asal matinya? Bagaimana kalau mandinya tidak sah? Ya jelas sholat kita tidak. Kenapa? Karena salah satunya syarat daripada sholat harus bersih daripada hadas kecil dan hadas. Nah itu.